Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada 'alal mu'minina siyama syahri Ramadan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi unzila 'alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Manarul Alam, Manarul Aman, yang mudah-mudahan sampai hari ini masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kekuatan iman dan Islam, hingga masih dapat menjalankan sekian banyak kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa sampai hari ini segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, gak terasa sekarang udah tinggal 27 hari lagi Lebaran. Mudah-mudahan kita disampaikan pada akhir Ramadan, pada Ramadan itu jadi senter, jadi pusat bagaimana Allah lipat gandakan pahala ibadah kita di bulan Ramadan. Makanya banyak kegiatan-kegiatan sebelum Ramadan datang. Kalau orang tua dulu menjelang Ramadan ada bahasanya munggahan, ada bahasanya yang namanya rohaan, ada yang bahasanya namanya nyorong, sorogan. Dan ini anak-anak zaman sekarang udah rada-rada kurang melakukan yang seperti itu. Apa itu yang namanya orang ketika bulan Ramadan, sebelum Ramadan mereka datang ziarah ke kuburan orang tuanya, datang ziarah ke kuburan yang namanya saudara-saudaranya, tiada lain tiada bukan untuk mendoakan, bukan untuk meminta, tapi untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Dan doa itu merupakan hadiah terindah buat orang-orang yang telah meninggal. Makanya kalau orang yang udah meninggal, hadiahnya rada-rada halus. Doa kan halus doa itu. Tapi kalau orang yang masih hidup jangan dikasih yang halus dulu, kasih yang rada-rada kasar. Orang tua masih hidup, bapak masih hidup, mak masih hidup, jangan dikasih yang halus dulu, kasih yang kasar. Mak mau Ramadan, mbak mau Ramadan nih, saya kasih hadiahnya yang merah sekepok, yang biru sekepok. Kira-kira orang tua kita kira nggak itu begitu? Kira. Jangan datang ke rumah orang tua yang halus dulu. Mak, bah, saya doain biar sehat lahir batin. Doain dulu, berasnya kan dibawain. Bawain orang tua. Ini kadang-kadang anak sekarang banyak mau unggahan, mau datang bulan Ramadan, datang ke rumah orang tua, datang ke rumah guru, bukan bawain yang di rumah orang tuanya dibawa-bawain. Beras dibawain, telur dibawain. Datang ke rumah guru, bukan bawain sarung. Datang ke rumah guru ngaji, bawain sarung. Ini mah sarung gurunya dibawain, Pak. Ngapain? Nyari berkah. Kadang-kadang bukan sarung, sandal-sandal dibawain. Nah makanya ketika udah masuk bulan Ramadan, ketika kita melakukan itu, insya Allah tenang tuh. Tenang. Datang ke rumah orang tua udah. Bagaimana anak-anak kita mulai pada bisa ngaji. Nanti kenapa ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita sendiri yang bacain doa. Makanya sekarang banyak di makam-makam kuli doa, Pak. Banyak kuli doa tuh. Datang ke makam, anaknya nggak bisa baca doa, akhirnya yang ada di situ belum tentu doanya diterima. Kalau anak udah insya Allah pasti diterima. Kadang-kadang anak datang ke kuburan orang tuanya bawa kembang sekantong plastik, bawa botol air mawar, terus dibawa di tempat-tempain aja gitu. Kalau orang tuanya bisa ngomong waktu dengeran gitu, baik kelolodan ini.
Ya Allah, persiapkan diri kita jelang Ramadan, perbaharui niat kita. Kalau kemarin mungkin tahun kemarin kita nggak hatam sama sekali Al-Quran, tahun ini kita pengen hatam Quran. Tahun kemarin mungkin kita nggak sampai full yang namanya puasa, tahun ini harus lebih. Tahun kemarin sedekah kita sedikit, tahun ini kita niatin sedekah. Karena salah satu tujuan orang puasa adalah la'allakum tattaqun, jadi orang takwa. Puasa mah gak bisa dipura-purain. Orang sholat mah bisa dinilai, Pak. Iya, orang sholatnya khusyuk banget dah. Emang apa khusyuk banget? Merem mulu, merem. Kan bisa begitu ya? Bisa. Orang kayaknya kalau pergi haji nggak bisa dipura-purain pergi haji. Mau pergi haji kemana kalau bukan ke Mekah Madinah? Tapi yang namanya puasa nggak bisa aja pura-pura. Iya, dari kamar habis makan keluar ada angin miring, ya pura-pura lemas. Puasa mah nggak bisa begitu dong. Orang pasti puasanya diterima. Emang apa kalau udah? Ya belum tentu. Orang ketika puasanya benar, insya Allah ketakwaannya meningkat. Mana ciri-ciri orang yang takwa? Di dalam surat Ali Imran tuh, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah, yang mana luasnya surga itu bagaikan luas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa pertama? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa cirinya pertama, mereka mampu menafkahkan harta bendanya baik dalam keadaan suka ataupun duka. Lagi susah mampu sedekah, apalagi dia kaya. Kita kadang-kadang kalau mau sedekah nungguin kaya dulu, kapan mau sedekahnya? Kita ini kita susah pun. Semakin takwa ketakwaan kita kepada Allah, maka kita akan mampu menafkahkan harta kita di jalan Allah, baik dalam keadaan suka ataupun duka. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al-ghaidh. Lalu selanjutnya orang-orang yang takwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Emosi boleh, yang nggak boleh itu emosional. Kalau kemudian emosi udah jadi sifat, yang nggak boleh. Emosi mah wajib, kita punya emosi. Gue pengen punya bini cakep, gue pengen punya rumah tingkat, gue pengen punya mobil cakep, itu namanya emosi. Tapi kalau udah jadi emosional yang bahaya, Pak. Pengen punya mobil cakep, korupsi, itu namanya emosional. Pengen punya bini cakep, bini orang disikat. Pengen punya rumah tingkat, akhirnya menghalalkan segala cara untuk menghasilkan apa yang dipengen, itu namanya emosional. Yang tidak boleh itu emosional. Wal kadhibina al-ghaidh. Selanjutnya yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa di sisi Allah senantiasa mampu memberi maaf kepada orang-orang lain tanpa diminta. Jelang bulan Ramadan, grup WA semuanya mohon maaf lahir batin, mohon maafkan. Kenapa nggak didatengin? Kalau emang bisa didatengin, datengin. Sekarang ini luar biasa. Orang puasa hampir setiap hari. Padahal ini grup, ada satu grup isinya kiai semua, Pak. Grup isinya ustadz semua. Sampai sekarang masih ngomongin pilpres aja, Pak. Masih ngomongin ini, masih ngomongin itu. Biarin aja, udah nafsu. Udah jangan diomongin dulu, lagi puasa. Sayang takut nanti puasa kita nggak ada pahalanya, kita pahala kita diambil orang yang kita omongin. Pahala kita, kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami ajrun illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang-orang yang puasa tapi puasanya enggak dapetin pahala, cuman dapetin lapar doang sama haus. Kenapa lapar doang sama haus sama lemes? Bisa jadi puasanya masih ngomongin orang,
Bisa jadi puasanya masih yang namanya melakukan hal-hal yang enggak diperbolehkan Allah. Bisa jadi puasanya membatalkan pahala-pahala puasanya. Puasanya mah nggak batal, pahalanya yang batal. Ngerinya kita sekarang. Medsos luar biasa, televisi begitu luar biasa. Makanya kita yang sekarang ada di sini, ayo niatin. Kita udah maafin orang lain, bukan minta maaf doang, kita udah maafin orang lain. Sekarang wayahnya kita yang kemarin puasanya mungkin merasa nggak benar, ayo kita beresin puasa kita. Kemarin yang baca Quran kita mungkin belum khatam satu kali apa. Tahun ini kita niatin, kita pengen khatam. Tahun kemarin yang sedekah kita sangat sedikit, tahun ini kita niatin, saya pengen sedekah setiap hari di bulan Ramadan ini, walaupun hanya 5.000 dan 10.000. Wal'afina minnas, wallahu yuhibbul muhsinin. Selanjutnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang senantiasa bertambah kebaikannya, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Terakhir, ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran tersebut, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang bertakwa ketika mereka berbuat satu kesalahan, ketika mereka berbuat satu dosa, dzakarullah, mereka lantas ingat kepada Allah. Bukan hanya ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka lantas mohon ampun, beristighfar atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ayo, siapa orang sini yang gak punya dosa? Mau DKM ya, mau ustadz ya, mau kiai banget ya, dosa mah pasti kebanyak. Dosa yang masih banyak, tinggal bagaimana kita memanfaatkan momen seperti bulan Ramadan ini untuk banyak-banyak istighfar. Apalagi ada satu tempat di mana Allah sangat menyukai orang-orang yang melakukan istighfar, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang mohon ampun beristighfar di waktu sahur. Kita kebalikannya, waktu sahur kita habisin waktu dengan merokok, waktu sahur kita habisin dengan nonton TV, waktu sahur kita habisin dengan layar-layar. Kenapa kita kemudian gak beristighfar di waktu sahur? Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Bisa jadi begitu banyak dosa kita yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Bisa jadi begitu banyaknya dosa yang kita lakukan, kita sadari ataupun tidak kita sadari. Maka orang-orang yang semakin bertambah ketakwaannya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Ketika orang-orang bertakwa kepada Allah, mereka yakin tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa-dosanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka beristighfar, ketika mereka mohon ampun, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka berniat berazam kepada Allah, mereka tidak akan pernah mengulangi dosa-dosa yang sama, dosa-dosa yang memberatkan kita, dosa-dosa yang memberatkan usaha kita, dosa-dosa yang menjadikan penyakit di dalam diri kita. Oleh karena itu, mumpung kita masih di awal-awal bulan Ramadan, ayo kita perbaiki, kita perbaharui niat kita agar di bulan ini kita menjadi orang-orang yang semakin benar, menjadi orang-orang yang semakin dekat kepada Allah, menjadi orang yang semakin cinta Al-Quran, menjadi orang-orang yang semakin cinta sedekah. Bukan hanya itu, menjadi orang-orang yang benar-benar cinta masjid, yang mana bukan hanya cuma tidur doang di masjid, tapi mereka memakmurkan masjid dengan membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini yang telah kita lalui kemarin. Mudah-mudahan Allah terima, dan yang akan kita lalui mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita lahir batin, kesehatan lahir batin kita untuk senantiasa mampu menjalankan perintah Allah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya.
Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita niatkan semua jadi ladang amal ibadah buat diri kita semuanya, insyaallah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.